Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasra 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Id yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, kemampuan dan kemauan untuk memenuhi panggilannya, menunaikan hak-haknya, menjalankan kewajiban kita kepadanya. Pada pagi hari ini kita semuanya diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa menikmati hari di mana Allah telah wajibkan kita selama sebulan penuh sebelumnya menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan. Pagi hari ini kita kembali hirup udara segar dengan hari yang baru, hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan jutaan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia menunaikan hal yang sama. Kita merebahkan diri di hadapan Allah, bersimpuh di hadapannya, bersujud, meratakan kening kita dengan sajadah di masjid ataupun dengan tanah di tanah lapang, seraya menundukkan diri di hadapannya yang maha agung, merasa diri sebagai seorang hamba yang lemah tanpa daya, yang tidak memiliki apa-apa, yang hanya semuanya itu adalah milik Allah dan kepadanya kita membesarkan dan mengagungkannya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Telah sebulan penuh 30 hari kita tinggalkan waktu di mana kita bersama dengan keluarga, menikmati takjil dan berbuka bersama istri dan anak-anak. Telah sebulan lamanya kita tinggalkan hari-hari di mana kita menikmati jamuan sholat lail atau sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Pada pagi harinya kita kembali menikmati jamuan yang lain berupa makan sahur, untuk dipersiapkan sebagai hari di mana kita telah menunaikan ibadah siam dengan meninggalkan makan, minum dan berkumpul dengan istri. Tidaklah siang hari ini kita gunakan untuk berpuasa, kecuali semata-mata untuk bersabar, mengharap ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidaklah malam hari di bulan Ramadan itu kita laksanakan kecuali salat tarawih dan menunaikan ibadah-ibadah yang lain, kecuali semata-mata untuk ikhtisaban dan mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kita berdoa semoga semua ibadah siam kita sepanjang 30 hari Ramadan, ibadah salat tarawih kita, ibadah bacaan Al-Quran kita, ibadah amal-amal soleh kita yang lain, serta ibadah yang bernilai sosial dan kemanusiaan, semuanya didengar, diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah siam yang kita laksanakan setiap tahun di bulan Ramadan merupakan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya
Ibadah siang mengandung fungsi yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita, diri kita, keluarga dan masyarakat, bahkan negara. Ibadah siang mengandung nilai-nilai instrumentalia yang bisa menaikkan level kita dari seorang mukmin menjadi muttaqin. Bulan Ramadan dengan ibadah siang di dalamnya merupakan momentum yang sangat efektif dan strategis untuk membangun dan membentuk karakter sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki landasan moral yang kuat, serta kemauan dan kekuatan untuk bisa menegakkan sendi-sendi etika, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan yang lain. Ibadah siang memiliki dasar-dasar yang kuat sebagai satu-satunya ibadah yang abadi sepanjang zaman. Inilah ibadah yang disyariatkan oleh Allah semenjak nabi-nabi terdahulu, dari syara'an man qablana hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan saat ini dan masa yang akan datang. Dengan cara mirip ibadah siang inilah kaum modern yang mereka tidak percaya akan Tuhan, bahkan mereka tidak beragama, menjalankan satu bentuk pengendalian diri berupa meninggalkan makan dan minum dalam bentuk yang lain berupa intermittent fasting atau puasa intermittent yang memiliki durasi waktu-waktu tertentu sebagaimana mirip ibadah puasa. Ini menandakan bahwa ibadah siang yang disyariatkan oleh Allah benar-benar merupakan cara efektif untuk bisa membangun kembali regenerasi sel-sel di dalam tubuh kita untuk kesehatan metabolisme serta kesehatan jasad dan jasmani kita, sekaligus sebagai regenerasi bagi nilai-nilai keimanan, keislaman, dan amal-amal ibadah dan amal soleh yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nilai-nilai ibadah siang itu misalnya yang pertama, ibadah siang dijadikan oleh Rasulullah SAW dan disyariatkan oleh Allah sebagai dasar fundamental bagi pembentukan negara dan sistem pemerintahan. Hal ini bisa kita lihat misalnya perintah melaksanakan ibadah siang pada bulan Ramadan itu terjadi atau diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah ini adalah tahun-tahun di mana Rasulullah SAW mulai membentuk pilar-pilar sistem pemerintahan. Setelah setahun sebelumnya, tatkala beliau berada di Yasrib, memiliki dan telah mendeklarasikan suatu bentuk negara dari kota Yasrib menjadi kota Madinatul Munawwarah sebagai sebuah kota metropolis. Ketika Rasulullah mendeklarasikan ini, Rasulullah kemudian mulai membentuk peranata sosial yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Rasulullah dipilih sebagai seorang pemimpin bagi umat yang ada, masyarakat yang tinggal di Yasrib atau Madinah pada waktu itu. Nabi kemudian mempersaudarakan di antara kaum Muhajirin dan Ansor sebagai satu peranata untuk menciptakan satu kesatuan, ikatan sosial yang sangat kuat. Kemudian Nabi juga membuka pasar, membangun masjid, dan melakukan langkah-langkah untuk membangun kesepakatan di antara masyarakat yang ada di Yasrib atau yang ada di Madinah. Nabi membuat kesepakatan dalam suatu undang-undang qanun yang telah mengikat di antara warga negara dan warga masyarakat yang tinggal di Madinah, baik itu dari kaum Muhajirin Ansor, masyarakat Arab, bahkan masyarakat dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Kesepakatan inilah yang menjadi undang-undang pertama di dalam sistem pemerintahan Madinah pada waktu itu. Namun sebuah sistem dibentuk tanpa tidak didasarkan pada nilai-nilai moral yang itu menjadi bangunan utama bagi setiap manusia, sistem tersebut akan runtuh. Untuk itulah maka pada tahun kedua dimulailah membangun pilar untuk
membentuk karakter pemimpin dan karakter umat, supaya karakter umat ini bisa dijadikan sebagai modal untuk menegakkan sistem yang sedang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada tahun kedua Hijriah, perintah-perintah yang berkaitan dengan penegakan moral, penegakan hukum, sistem ekonomi, itu semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah syam yang diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah 183 misalnya, Allah juga menurunkan satu perintah agar umat Islam itu mulai pindah kiblat yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Perintah kiblat ini menurut Ibnu Az-Zawji dikatakan sebagai sebuah bentuk sistem visi yang memiliki visi dan orientasi tersendiri bagi setiap umat Islam yang tinggal di kota Madinah pada waktu itu. Dalam pandangan Syekh Islam ini, pindah kiblat atau tahwil kiblat bukan sekedar memindahkan arah kiblat ketika sholat menghadap dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, tapi itu merupakan upaya dan komitmen bersama dari syariat Islam untuk semata-mata agar umat Islam memenuhi apa yang diminta setiap kali sholat di dalam 5 kali sehari. Di dalam sholat umat Islam selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang Kau murkai yang dimaksud adalah kaum Yahudi, dan orang yang tersesat adalah kaum Nasara dalam setiap kitab tafsir apapun. Karena itulah ketika sholat kita minta supaya kita tidak mengikuti jalan kaum yang dimurkai dan kaum yang sesat itu, tetapi ketika sholat kenyataannya Nabi waktu itu masih menghadap ke kiblat kaum Yahudi dan Nasara, yaitu di Masjidil Aqsa. Sehingga menurut Ibnu Arab Al-Hambali, pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram menunjukkan bahwa agar umat Islam mempunyai visi dan sistem kiblat tersendiri, sistem syariah sendiri yang tidak boleh sama dan meniru-niru sistem-sistem dari agama-agama yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Selain tahwilul qiblah, di antara hukum yang diperintahkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah ini adalah agar umat Islam menegakkan hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menegakkan kewajiban untuk qisas bagi setiap orang-orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan, hamba dengan hamba, merdeka dengan merdeka, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan agar Rasulullah SAW ketika memimpin Madinah itu menjadi pemimpin pemerintahan, benar-benar dia memiliki kemauan beserta umatnya untuk menegakkan hukum. Selain penegakan hukum, Allah juga turunkan pada tahun kedua Hijriah ini adalah perintah untuk senantiasa menjaga keamanan negara dari orang-orang internal maupun eksternal dengan melakukan jihad fi sabilillah. Karena itulah diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qatl. Diperintahkan bagi kalian untuk berperang, untuk berjuang, berjihad di jalan Allah, padahal itu tidak kau sukai. Sesuatu yang tidak sukai belum tentu buruk bagi kita, tetapi sesuatu yang kita benci justru kadang-kadang itu baik bagi kita. Demikianlah Allah perintahkan hukum-hukum pada tahun kedua Hijriah ini sebagai sarana untuk membentuk karakter tangguh di dalam iman, kualitas di dalam Islam, serta kemauan kuat untuk menegakkan moral, menegakkan hukum, dan menjalin sebuah
keterikatan sosial di antara anak-anak bangsa secara baik dan komitmen bersama ditegakkan di dalam pembangunan negara dan bangsa tersebut. Dari situlah maka kemudian Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah atau Al-Ibadah yang dia menulis satu buku Muqaddimah khusus yang oleh Tony Arnold Taibi, ahli sejarah dan sosiologi Barat, menyebut dia sebagai seorang bapak sosiologi dunia ini, mengatakan bahwa tegak dan runtuhnya sebuah negara dan bangsa itu disebabkan karena tiga hal. Jika tiga hal ini dimiliki oleh suatu bangsa dan negara, bangsa dan negara itu akan tegak dan akan terus maju dan berkembang pesat, menciptakan keadilan, kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebaliknya, jika tiga hal ini tidak ditegakkan dan dijalankan, maka negara dan bangsa itu akan mengalami kehancuran dan keruntuhannya. Ketiga hal itu adalah, yang pertama adalah tegaknya moralitas pemimpin, rakyat, dan seluruh eksponen anak-anak bangsa dan negara itu. Kenapa moralitas menjadi utama? Karena moralitas, nilai, dan etika adalah bangunan dasar bagi setiap orang untuk bisa membangun kemaslahatan di antara sesama orang dan sesama anak-anak bangsa itu sendiri. Jika moral itu runtuh itu pula lah sebuah sistem di dalam negara dan bangsa, karena terjadi berbagai macam perbuatan maksiat, tindakan amoral, hingga sampai kepada bencana etika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa penyebab dari runtuhnya moralitas? Di dalam buku Muhammad Hatta, Islam, Negara dan Karakter Bangsa, yang dia pernah pidatokan pada sebuah kongres Islam dan Negara pada tahun 1958, tertulis sebuah negara moralitasnya itu tegak atau runtuh disebabkan karena kehidupan yang mewah atau kemewahan di antara para pejabat dan pemimpinnya, serta kerakusan atas kekuasaan atau mabuk kekuasaan. Kemewahan dan mabuk kekuasaan ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 16, "Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira." Apabila kami ingin meruntuhkan, menghancurkan suatu negeri, maka kami akan biarkan kaum mutrafun, yaitu orang-orang yang hidup hedonis, para pejabat dan pemimpin serta masyarakat yang hidup dalam bentuk berbagai macam pelampiasan hawa nafsu dan kemewahan serta mabuk kekuasaan, sehingga kemudian mereka membiarkan negara dan bangsa itu runtuh secara otomatis dan kemudian hancur sehancur-hancurnya. Dan Imam Ali di dalam Nahjul Balaghah juga menyebutkan 3 sebab kenapa moralitas itu runtuh dan terjadi bencana etika. Yang pertama adalah karena kekuasaan, yang kedua karena dia berkuasa, dan yang ketiga karena kaya setelah miskin. Kekayaan, kekuasaan, dan berkuasa bisa mengubah sifat-sifat manusia yang tadinya taat menjadi maksiat, yang tadinya baik menjadi bejat, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tegaknya orang ini yang menjadi sendi utama bagi terbentuknya negara dan bangsa serta tegaknya sistem yang ada di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syekh Syauqi di dalam syairnya mengatakan, "Innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu." Sebuah negara dan bangsa itu akan selalu ada, berdiri tegak di atas akhlak. Tetapi kalau akhlaknya itu sudah hilang, maka itu semuanya akan meruntuhkan negara dan bangsa itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, puasa mampu membentuk karakter dan membangun etika serta memberikan nilai-nilai moralitas yang tinggi, mulia, dan agung bagi mereka. Yang kedua, sebuah negara dan bangsa tegak atau runtuh itu
didasarkan atau disebabkan karena tegak atau tidaknya sebuah hukum. Dulu negara-negara dan bangsa itu runtuh menurut Ibnu Khaldun karena banyak di antara pemimpin serta masyarakat atau pemegang kekuasaan mereka tidak menegakkan hukum secara adil. Hukum dijalankan secara tebang pilih. Kalau ada orang yang terhormat, pejabat, orang kaya, pemimpin, berpengaruh, mereka melakukan kejahatan, dibiarkan, hukum tidak berlaku. Tetapi kalau ada masyarakat miskin, orang rendahan, orang pinggiran, kaum setafid, mereka melanggar suatu perbuatan hukum tertentu, mereka justru menegakkan hukum itu kepada mereka yang tidak memiliki kekuatan dan lemah tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, innama ahlakal ladina qablakum annakum idza saraqa fihi musyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihi mudha'ifu aqam. Sesungguhnya umat-umat terdahulu itu hancur, runtuh, negara bangsa itu runtuh karena jika ada orang-orang yang mulia, pemegang kekuasaan, pemilik jabatan, dan mereka memiliki kehormatan di tengah masyarakat, melanggar suatu ketentuan hukum, mereka tidak dikenakan hukum sama sekali, mereka tidak dikenakan pasal dan tidak dihukum, bahkan pasal-pasal itu diubah untuk disesuaikan dengan kemauan mereka orang-orang besar yang melanggar hukum itu. Tetapi jika yang melanggar itu adalah masyarakat kecil, masyarakat bawah, kaum pinggiran, kaum yang tidak punya power dan kekuatan, mereka menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh seolah-olah hukum telah ditegakkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika negara telah menegakkan hukum secara tebang pilih semacam itu, sehingga tidak terjadi keadilan di tengah-tengah masyarakat, tidak ada egalitarisme di antara masyarakat, maka yang terjadi adalah keruntuhan sedikit demi sedikit, dan secara otomatis terjadilah hukum rimba yang kuat menelan yang lemah dan menginjak-injak semaunya, yang lemah satu sama lain berebut sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa yang kita laksanakan sebulan penuh dengan punya keberanian untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, serta tidak bertemu dengan istri pada siang hari, akan menciptakan karakter resiliensi, sebuah daya tahan dan kekuatan luar biasa bagi so'imin, orang yang berpuasa, untuk senantiasa mengendalikan diri dan berusaha untuk menjalankan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah itu larang. Kekuatan pengendalian diri dan kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu merupakan kekuatan yang bisa mendorong setiap individu untuk bisa menegakkan hukum tersebut. Dan yang ketiga adalah tegak dan runtuhnya suatu bangsa dan negara itu disebabkan karena terjadinya disparitas hubungan di antara masyarakat yang ada di dalam sebuah bangsa dan negara itu. Terjadinya perpecahan serta terjadinya berbagai macam bentuk konflik akibat dari telah putusnya, renggangnya ikatan-ikatan dan nilai-nilai sosial di antara sesama anak bangsa. Benar, di dalam sebuah negara dan bangsa mungkin ada komitmen dan kekuatan untuk mempersatukan dan menyatukan satu sama lain, sebagaimana negara dan bangsa kita yang punya jargon NKRI harga mati. NKRI harga mati, Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal. Undang-undang dasar adalah dasar dan hukum di negara kita. Tetapi ikatan-ikatan itu kalau tidak didasarkan atas visi dan kesamaan untuk membangun keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi semua umat, tidak ada kemauan untuk rela berkorban satu sama lain, serta mendarmabatikan dari pemimpinnya dan para pejabatnya, sehingga rakyat tidak mendapatkan bagian apapun dari situ, maka negara ini akan mengalami negara capture atau state capture, sebuah negara yang hanya
diatur, diatasi dan dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga negara itu menjadi sebuah negara yang oleh bahasanya Adam disebut sebagai kleptokrasi. Kleptokrasi adalah adanya sebuah negara berbangsa yang dikuasai oleh satu golongan, satu kelompok tertentu, yang itu akhirnya menciptakan kerenggangan dari sebuah ikatan sosial. Sehingga sebagaimana dikatakan dalam surah Hasr ayat 3, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau kira mereka itu bersatu, engkau lihat secara jasad mereka itu menyatu, tetapi sesungguhnya hati mereka itu berpecah belah dan saling punya keinginan melampiaskan hawa nafsunya sendiri. Di dalam sebuah syair yang sangat indah dikatakan bahwa al-batil atau ahlul batil mukhtalifatun ru'usatuhum mukhtalifatun ahwatuhum mukhtalifatun syahwatuhum. Ahlul batil itu kelihatannya bersatu, tetapi mereka sebenarnya berbeda di dalam visi, berbeda di dalam tujuan, dan berbeda di dalam kemauan dan keinginan. Sementara wa ahlul haqqi, ahlu kebenaran itu adalah mereka menyatukan hatinya, menyatukan visinya, dan menyatukan langkahnya untuk bersama-sama menegakkan hukum dan moralitas di negara itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa puasa menjadi salah satu di antara pilar yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya untuk membangun sistem pemerintahan dan negara? Karena di dalam puasa itu mengandung nilai-nilai instrumental yang sangat fundamental bagi terbentuknya karakter dan moral etika yang sangat kokoh jika dia benar-benar ditegakkan dengan cara yang benar. Mari kita lihat misalnya bagaimana puasa bisa menaikkan level seorang mukmin menjadi muttaqin. Tidak mudah bagi seorang mukmin menjadi muttaqin karena dia harus melewati beberapa amaliyah yang tidak mudah untuk dijalankan. Karakter muttaqin adalah karakter yang telah melewati berbagai macam tahap-tahap dalam kehidupannya, dan itu perlu thariqah, perlu latihan-latihan, diantaranya adalah dengan cara berpuasa. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ilal Jannah, jalan yang ditempuh oleh seorang hamba, oleh hamba-hamba itu menuju surga, menyatakan bahwa jika seorang mukmin telah naik levelnya menjadi muttaqin, maka dia akan mendapatkan 3 hal utama. Yang pertama adalah adanya al-khasyyatu wal hibah, rasa takut dan khawatir serta segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan segan kepada Allah menjadi dasar bagi seorang mukmin untuk senantiasa berhati-hati di dalam bertutur kata, berperilaku, apalagi ketika dia memimpin sebuah negara dan bangsa. Tidak hanya para pemimpin, rakyat pun akan memiliki hal yang sama apabila dia telah mempunyai rasa khasyah dan hibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat misalnya, adakah khasyah dan hibah itu di antara pemimpin, pejabat dan rakyat kita? Apabila itu ada, maka itu artinya akan tercipta keamanan, akan tercipta keindahan, akan tercipta suatu keadaan di mana orang tidak memiliki keberanian untuk mencuri uang negara, untuk menggarap uang rakyat, bahkan untuk korupsi sekalipun. Di antara kita akan benar-benar menjaga supaya apa yang diamankan pada kita dan kepada orang-orang sekitar kita benar-benar amanah dan tanggung jawab dijaga, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali, banyak di antara orang yang begitu mudahnya tidak punya rasa takut. Mereka hanya bersumpah di bawah Al-Quran, tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak segan-segan justru untuk mengambil hak-hak orang lain dengan sangat leluasa. Hadirin sidang yang dirahmati Allah, orang-orang semacam inilah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan bangsa itu, tidak hanya dalam bentuk rugi secara material, tetapi juga rugi secara moral. Apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya korupsi timah yang hingga mencapai
300 triliun, dan kemudian sang pencuri uang negara itu hanya dihukum 6 atau divonis 6,5 tahun meskipun sekarang sedang banding. Itu menunjukkan betapa lemahnya moralitas dan hilangnya rasa takut dan segan untuk melakukan tindak kejahatan, dan betapa lemahnya penegakan hukum. Begitu juga apa yang terjadi dengan korupsi yang berpotensi merugikan uang negara 969,5 triliun, hampir 1 triliun, yang melibatkan para pejabat-pejabat di suatu instansi tertentu yang tidak hanya berakibat kepada rusaknya moral, tetapi juga berakibat berdampak pada rusaknya mesin-mesin sepeda motor dan mobil-mobil kita, yang bahkan banyak di antara kendaraan itu yang mungkin masih mengangsur dan angsurannya belum habis, tapi mesinnya sudah rusak akibat dari kerusakan moral yang tidak ada rasa takut dan segan dari para pejabat-pejabat itu. Dan yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, orang yang levelnya sudah mutakin, maka dia akan memiliki sikap at-ta'ah wal ibadah, ketaatan yang tinggi dan kemauan untuk ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu dari sikap dan karakter yang tidak mudah untuk bisa dilakukan, apalagi ditegakkan. Bahkan akhir-akhir ini generasi muda kita, masyarakat kita terpapar oleh satu faham-faham yang mengindikasikan bahwa sebagai seorang yang beragama, mereka telah dengan sangat mudah dan gampang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bahkan di dalam surat Maryam ayat 59 di sana Allah ingatkan, "Fakhalaqa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat." Nanti akan datang satu generasi, yang generasi itu dengan gampang dan mudah meninggalkan sholat, tidak beribadah. Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak mereka itu akan ditimpa oleh sebuah kebinasaan. Hadirin sidang yang berbahagia, mungkin kita yang mendengar di sini, di antara para bapak, para ibu dan saudara-saudara kita sekarang ini masih punya kemauan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi apakah kita menjamin anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita, cicit kita, dan generasi berikutnya itu akan memiliki sikap dan sifat yang sama, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya? Apabila kita bisa menjamin diri kita sekarang masih memiliki ta'ah wa ibadah, anak-anak kita generasi kedua masih punya ta'ah wa ibadah, apakah kita bisa menjamin cucu kita, cicit kita? Itulah sebenarnya sebuah kekhawatiran yang besar. Sebab apabila generasi itu sudah tidak memiliki ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka mereka hanya memperkuatkan hawa nafsu, kehancuran secara otomatis akan bisa terjadi dengan sendiri. Dan yang ketiga, level mutakin itu memiliki karakter tanzihul qalb anil dzunub. Dia akan senantiasa menjauhi atau dia senantiasa menjauhi salah dan dosa, berusaha untuk membersihkan hatinya dari segala perbuatan salah dan dosa itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang ini begitu mudah dan jamak kita jumpai betapa mudahnya orang mempertontonkan kezaliman dan kemaksiatan. Orang tidak malu lagi untuk menunjukkan bahwa dia telah melanggar syariat. Orang tidak segan melakukan tindak fahsya wal munkar. Al-fahsya itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, berupa maksiat, perzinahan, pembunuhan dan lain sebagainya. Al-munkar adalah sesuatu yang secara akal dan syariah itu benar-benar tidak bisa diterima. Semacam berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan dan kezaliman sesama manusia. Jika kezaliman, kesalahan dan dosa kepada Allah itu insya Allah dengan sangat mudah, jika orang itu bertaubat, dia beriman dan kembali menjalankan amal saleh, tidak mengulang perbuatannya, Allah akan terima. Sebesar apapun, sebanyak apapun, semacam apapun dosa dan kesalahan itu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah Muhammad kepada semua hamba-hambaku yang melampaui batas di dalam berbuat kezaliman, berbuat kesalahan,
melakukan fasyak dan mungkar, apapun yang mereka lakukan, hatta itu syirik, sepanjang dia bertaubat, beriman kepada Allah dan tidak mengulang, Allah ampuni semua bentuk dosa itu, karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Rahmat Allah yang terbuka lebar dan luas dengan maghfirahnya ini membuka peluang bagi seorang hamba yang berdosa dan bersalah sebanyak sebesar apapun. Dia mohon ampun kepada Allah, selesai. Tetapi tidak mudah menyelesaikan urusan kesalahan, kezaliman di antara sesama manusia. Jika kita punya salah dan berbuat zalim kepada sesama manusia ataupun juga kepada sesama muslim, itu harus diselesaikan hari itu juga. Apabila tidak, sampai datangnya hari di mana uang, dinar, dolar tidak berlaku lagi, maka akan ditimbulkan kesalahan dan dosa orang yang terzalimi dan diambilkan pahala dari orang yang terzalimi itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu mazlamatun li akhi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallal lahu qabla an takuna dinarun wala dirham. Wa in kana lahu 'amalun shalih fa ukhidha min 'amali bi qadari mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatu fa ukhidha min sayyi'ati sahibihi wa humila 'alaihi." Apabila ada seseorang yang dia menzalimi saudaranya yang lain, baik itu menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya, atau menzalim dalam bentuk mengambil hak dan harta bendanya, zalim semacam itu, hendaknya dia segera menyelesaikan hari itu juga. Sebab jangan sampai nanti dia belum selesai dengan sesama manusia, lalu nanti bertemu Allah. Maka jika yang berbuat zalim itu punya amal soleh dan pahala, diambillah pahalanya itu sesuai dengan kadar kezalimannya dan diberikan kepada yang terzalimi. Namun apabila dia tidak punya pahala, yang ada adalah dosa, diambilkanlah dosa dari yang terzalimi itu dan ditimpukan kepada orang yang berbuat zalim. Hadirin yang berbahagia, mari kita bertanya pada diri kita. Di antara rakyat dengan rakyat mungkin ada kesalahan satu sama lain di antara kita sesama manusia. Di antara manusia kepada penguasa, dan manakah yang besar? Kesalahan penguasa kepada rakyat ataukah rakyat kepada penguasa? Rakyat kepada penguasa, dia harus minta maaf dan sepanjang dia masih bisa bertemu dengan penguasa itu. Dan penguasa tentu juga harus meminta rakyat kepada rakyatnya apabila dia menzalimi rakyat yang dipimpinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang yang berbahagia, inilah fondasi etik, moralitas yang dibangun sepanjang kita berpuasa dengan menjauhkan diri dari makan minum siang hari, melaksanakan sholat pada malam hari, bisa membentuk karakter umat dan bangsa sebagai orang-orang yang memiliki ketahanan mental, ketahanan fisik, ketahanan hati untuk tidak terjebak ke dalam perbuatan dosa dan salah, sekaligus memiliki kemauan kuat mereproduksi segala hal yang positif, nilai-nilai yang baik, sehingga dia mempunyai kekuatan, kemauan untuk menegakkan moral, menegakkan hukum, dan membangun solidaritas di antara sesama anak-anak bangsa. Ketiga hal itulah sesungguhnya yang dituju oleh puasa, menaikkan seseorang dari level mukmin ke dalam level muttaqin. Tetapi terakhir kita harus ingat, tidaklah amalan-amalan puasa, sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya itu akan diterima dan bisa mencapai pada tujuan yang diinginkan, kecuali kata Syekh Imam Al-Ghazali harus meliputi di dalamnya, atau Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Ahkam. Dia mengatakan bahwa al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi fiha. Semua amal-amal itu harus terbangun dengan kerangka yang kokoh, serta rohnya adalah keikhlasan yang ada di dalamnya. Karena itulah ke depan, mari kita bersama-sama senantiasa menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya
dengan syariat dan kerangka yang benar-benar diajarkan Allah dan Rasul-Rasulnya, yang disebut oleh Ibnu Athaillah sebagai suwarun qaimah, syariat yang tegak sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Ma haddada syari'u bi juz'iyatin wa hayatin wa kaifiyatin bi ayyan muayyanatin mahsusatin. Segala yang telah diberi batasan oleh Allah, baik itu tata caranya, waktunya, tempatnya di mana, itu merupakan suwarun qaimatun atau kerangka yang tegak, syariat yang benar, yang tidak ada tuntunan Allah dan Rasulnya tinggalkan. Dan yang kedua adalah di dalam beramal, rohnya itu adalah ikhlas. Seseorang yang tidak ikhlas dalam amal, dia hanya akan menjalankan syariatnya, tetapi tidak mendapatkan rohnya. Sebaliknya, orang yang hanya mengambil rohnya tetapi tidak menjalankan syariatnya, dia akan hampa, mimpi belaka, dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, dan maklumat kepada kita semuanya, memberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, dan berkah di dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa atubu. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filastin wa ahlikil kafarata wal bani Israil. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya alim ya fattah iftah alaina futuhal arifin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamus, terima kasih. Sama-sama.